Oke, kembali lagi ke Cetrek Channel. Yuk, motret yuk. Siang ini kita kedatangan tamu yang fenomenal di dunia drone. Namanya Anton Chandra. Selamat datang Om Anton. Makasih Om Kian, udah diundang nih. Iya, amin. Akhirnya setelah berapa tahun kita baru ketemu lagi nih ya. Iya. Nungguin susah bener waktunya. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Amin. Masih bugar lah di. Amin. Gimana Om sekarang? Sibukan apa aja nih? Sibukan masih tetap Om. Iya. Ya kan? Motret, video, ya kan? Terlebih udah 8 tahun ngedalemin drone. Ya udah akhirnya dunianya di situ aja, di drone aja. Cuannya di drone Om ya. Cuannya di drone. Alhamdulillah. Amin. Om ceritain sedikit sih kenapa memilih drone? Karena drone ini kan juga banyak ya. Kalau dulu kan masih jarang ya, sekarang agak banyak nih. Terus kenapa Om Chandra kepingin milih drone? Dulu itu di 2007 saya belajar foto. Belajar foto, beli kamera kan. Ya. Tapi ya udah karena orang pun bisa beli kamera, jadi kan banyak tuh Om. Iya kan? Semua orang motret ya. Saingannya juga pasti kan banyak gitu Om. Tetangga juga fotografer. Nah, 2014 saya lihat kok ada drone nih. Maksudnya ini kok foto dari atas nih, dari mana nih ya? Teman waktu itu. Iya. Terus saya searching, oh dari drone. Pikirku dari helikopter lah ya. Iya, kita mikirnya begitu kalau orang gitu. Lama kan kita. Makanya 2014 waktu itu bukan sempet ya. Bela-belain lah. Iya. Bela-belain beli drone. Drone tuh pada saat itu. Yang waktu itu harganya lebih dari kamera lah ya. Iya, benar. Drone pertama saya itu saya beli 17,7 juta Om, masih inget banget. Tahun 2007. 2014. 2014. Iya, 2014 gitu. Banget itu ya. Nah, itu mereknya apa tuh Om? Mereknya itu DJI Om. DJI. Phantom 2 Vision Plus. Oh iya. Drone yang pertama kali ada kamera langsung dari DJI-nya. Di drone-nya juga ada kameranya gitu. Iya. Yang pertama kan muncul kan DJI 1 kan? Iya. Phantom 1 yang pakai apa? Ya, kamera GoPro atau kamera GoPro, apalah gitu. Gitu. Nah, itu gimana Om? Pas beli jujur aja saya aja main drone takut-takut. Ya. Pada saat beli itu belajar sendiri atau ada yang ngajarin? Belajarnya dari YouTube. Belajar dari YouTube. YouTube-nya juga orang bule semua kan. Orang Indonesia waktu itu belum ada gitu. Iya. Dan ini waktu itu ada bagusnya juga. Karena menjadikan orang yang awal-awal lah gitu ya. Benar. Yang awal-awal akhirnya ya udah tekunin di bagaimana terbang, bagaimana arming, bagaimana segala macam. Terus kemudian memang drone itu saya bawa pergi gitu. Saya bawa traveling gitu kan. Saya bawa traveling. Jadi 3 hari beli drone saya ke Aceh Om. Gitu. Waduh. Langsung dapet cuan loh Om ini. belum dapet cuan. Itu saya ke Aceh karena memang tugas liputan kan. Iya. Saya di majalah wisata, majalah Get Lost. Ya ke sana sebenarnya untuk liputan foto gitu. Nah, kenapa saya akhirnya berpikir untuk beli drone? Karena ini belum ada waktu itu. Iya. Terus yang kedua adalah saking saya pergi kemana-mana kalau nggak bawa drone kayaknya kurang nih. Jadi untuk ngambil footage Om. Iya benar. Ngambil footage dulu. Karena lain dari yang lain ya. Karena lain dari yang lain yang tadi saya bilang ini dari mana nih? Dan itu pun orang masih melihatnya ya nggak seperti sekarang Om. Iya benar. Ya kan? Kalau seperti sekarang kan biasa gitu ya. Kalau dulu kan luar biasa. Gitu. Dulu luar biasa. Karena apa? Karena jarang orang yang mengupload foto-foto dari drone. Dan juga jarang ngelihat juga dari atas kita kan. Betul. Begitu ngelihat satu tempal gitu dari atas, wih kerennya. Nah, itu dia.
Kalau nggak salah pada saat itu juga drone masih kameranya distorsi yang melengkung. Iya, betul. Yang yang Vision Plus itu memang fisheye ya. Iya, fisheye. Fisheye gitu. Jadi kalau dia ke bawah dia begini ya. Terus kalau dia ke atas dia cembung gitu ya. Nah, berarti kita harus lurus tuh. Jadi lurus tuh. Tapi hebatnya yang kamera kemarin Om, yang dulu, itu lebar Om. Wide sekali ya. Wide sekali. Jadi untuk landscape itu dapat banget. Oh gitu. Ya bener banget ya. Dulu tuh kayaknya ngerasa kenapa kesini makin iya kan? Iya benar. Kalau zaman dulu kan memang serba salahnya ngelengkungnya itu doang sih. Gitu. Betul. Udah pakai berapa lama? Sampai sekarang masih ada. Masih ada juga. Masih awet. Itu kenangan tuh. Kenangan itu. Itu nggak pernah nyungsep, nggak pernah jatuh atau gimana? Nggak pernah. Jadi 2014 saya beli. Terus kemudian di 2016 ada tuh banyak drone baru kan. Iya benar. Ya udah saya nggak pakai gitu. Jadi emang awet gitu. Iya. Kalau nggak salah waktu yang 2 itu kita harus kompas dulu ya kalau nggak salah. Kompas. Harus muter-muter dulu ya. Harus. Iya benar. Jadi namanya tuh senam pilot Om. Oh senam pilot. Senam pilot. Jadi ya sebenarnya jangan pilotnya yang muter, drone-nya aja diputerin gitu. Tapi kita kadang-kadang kan supaya supaya gaya-gayaan dulu kan. Benar. Gaya-gayaan, apaan tuh? Ya kita yang muter untuk kalibrasi kompas gitu. Iya. Tapi kalau makin kesini nggak perlu begitu. Nggak perlu karena teknologi udah baik ya, udah mulai canggih lagi gitu. Nah sebenarnya selama ini pakai drone sudah berapa jenis drone yang dipakai? Kalau merek banyak ya. Ada berapa merek lah gitu kan. Terus kalau contoh lah kita ngomongin DJI lah ya. DJI itu dari Phantom 2 Vision Plus sampai sekarang nih Mavic 3. Jadi Phantom Vision Plus, Phantom 3 kan ada Advance, ya kan? Ada macam-macam kan. Terus Phantom 4 Advance, 4 Pro dan lain-lain gitu ya. Terus ada Mavic. Mavic 1, Mavic 2 Pro, Mavic 3 nih yang sekarang. Terus ada Mavic Mini. Nah itu udah saya cobain semua Om. Udah semua. Termasuk yang kecil-kecil tuh. Kecil-kecil juga Spark dan lain-lain tuh ada. Jangan-jangan distributor kali sih Om. Udah dipakai semua. Ini kayak begini dong ya bentuknya. Canggih. Iya, ini Mavic 3 Om. Ini yang terbaru nih. Yang terbaru di ya. 2021 launchingnya dia. Nah sebenarnya kalau kita pakai drone, Om banyak lebih ambil foto atau video? Awalnya foto Om. Awalnya foto. Karena siapapun yang mau belajar drone itu pasti foto dulu. Pertamanya harus foto dulu. Harus foto karena video itu membutuhkan skill Om. Iya. Gitu. Ibarat kita baru belajar, kan otomatis kan harus menyesuaikan kan. Iya benar. Mau muter sih bisa aja gitu kan. Jalan bisa aja, tapi biar kan harus ada pakai perasaan kan, biar smooth gitu. Nah itu yang butuh proses. Makanya foto dulu untuk pemanasan lah istilahnya. Pemanasan foto itu 3 tahun. Saya tuh belajar video dari drone itu 3 tahun setelah punya drone. Jadi 2017 tuh baru memberanikan diri lah. Gitu. Karena apa? Karena video dari drone itu berbeda dengan motret. Kalau motret kan kita mau objek mana nih? Oh udah langsung kita terbangin. Mau kayak gimana juga gayanya bebas lah. Yang penting angle-nya ada di situ gitu. Komposisi dan lain-lain udah kelihatan. Oh ini di sini gitu. Tapi kalau untuk video kan enggak. Video kan movement kan, bergerak kan. Nah bergerak itu sambil kita record. Kalau yaw itu bahasa ininya putar ya. Terus yaw sambil tilt up tilt down ini kameranya. Itu kan perlu perasaan Om. Jadi tangan yang bermain di sini. Tangan yang bermain gitu. Dan itu butuh latihan, skill. Itu butuh. Nah, jadi kalau kira-kira ini misalnya saya beli drone ya. Beli drone. Pertama kali yang harus kita lakuin apa? Atau sebelum kita mau memilih saya mau beli drone merek apa ya? Kadang-kadang orang jadi permasalahan begitu. Apakah berdasarkan harga, apakah berdasarkan brand? Menurut Om Anton gimana? Kebanyakan orang keracunan kan Om.
Karena lihat dia dari sosmed, dari Facebook, dari Instagram, dari apa kan, terus dia ngeliat, apa? Sebenarnya nih tips buat yang pemula ya. Iya. Satu, tanya-tanya dulu Om sama yang expert. Oke. Tanya, siapalah? Banyak lah di sini, ya kan? Di dunia sosial media itu banyak gitu. Terus yang kedua, tanya apa? Yang user friendly gitu. User friendly ini betul drone-nya. User friendly itu maksudnya suku cadangnya ada, ya kan? Spare part dan lain-lain segala macam, terus gampang digunain gitu. Nah, kalau udah dapet saran dari yang expert, udah beli aja gitu. Nah, biasanya kalau yang untuk pemula ya nggak usah yang mahal-mahal dulu lah. Gitu kan. Dulu lah ya. Yang murah-murah dulu. Yang kalau penting ada nggak nyesek ya. Betul. Yang penting ada GPS-nya udah gitu aja. Yang penting ada GPS. Harus GPS-nya. Iya. Drone apapun juga walaupun harganya nggak terlalu mahal gitu ya. Asal GPS-nya ada. Betul. Layak dibeli. Layak. Karena GPS itu salah satu kita untuk kita pemula nih. Iya. Nerbangin drone kan deg-degan nih. Ya kan? Deg-degan lagi Om. Kalau bisa kebelet gitu. Nah, saat kita nerbangin drone Om, GPS itu membantu sekali Om. GPS itulah adalah yang menenangkan si drone supaya tidak kesana kemari. Oke. Gitu. Nah, nenangin hati. Nenangin kita, ya kan? Nah, kalau si drone itu tanpa GPS, bayangin Om, kita terbangin terus dia ke sana, terus dia ke sini. Iya. Kita belum bisa sama sekali. Belum itu lunas lagi ya. Belum lunas lagi. Makanya perlunya ada GPS untuk pemula tuh kayak gitu. Kayak gitu. Jadi memang harus diperhatiin ya kalau misalnya nih sekarang kita mau nanya gitu ya. Kadang-kadang kan bingung mau kemana. Nah, kalau boleh diceritain Skygrapher itu apa nih Om nih? Siapa tahu kan ada komunitas ini teman-teman juga pengen tahu. Jadi Skygrapher itu dibentuk ya di 2016 Om. Berarti 2 tahun setelah 2 tahun setelah saya beli drone. Terus kan waktu itu belum ada komunitas tuh. Benar. Terus 2015 terbentuklah Asosiasi Pilot Drone Indonesia (APDI). Iya, betul. Gitu kan. Nah, terus dari asosiasi itu terbentuk, baru banyak muncul komunitas-komunitas drone, entah di daerah, dengan mana lain. Nah, kebetulan 2016 itu saya ketemu teman yang memang frekuensi, ya kan? Sama-sama ngedrone, sama-sama tukang foto, tukang video. Ya udah, akhirnya saya, Om Bram, Om Andre, Om Ricky, ngebentuk lah yuk Skygrapher nih. Drone. Seberapa jauh kita bisa menghasilkan uang dari drone? Kalau pengalaman saya, kalau kita beli drone, untuk pertama kali memang belum dapat cuan Om. Belum lah. Maksudnya kita kan harus ya di 2016 itu pun masih apa ya? Tahapnya masih tahap lah. Ya, karena kan betul. Juga. Kalau untuk ke foto-foto mungkin bisa aman. Karena basicnya motret. Kalau video kita memang harus ekspor Om. Dan itu tentunya biaya uang yang kita dapat dari drone itu memang yang profesional gitu. Kita di hire sama orang nih yang lagi bikin film nih, produksi film, ya kan. Nah di teman-teman Skygrapher banyak Om, orang-orang yang ngedrone memang dia ekspornya di film nih, karena memang dia jago banget movingnya segala macam. Itu kan sebenarnya drone ini kan menggantikan Jimmy Jeep Om, ya kan? Iya betul. Kalau dulu kita belum ada drone pakai Jimmy Jeep kan? Ya, Jimmy Jeep juga kaku. Iya kaku. Nah dengan adanya drone, nah itulah orang-orang broadcast tentunya yang memerlukan itu. Terus yang kedua dari kita nih Om, yang dari hobi, baik foto maupun video yang suka di hire sama IO. Ada event-event kan? Kalau itu kan gampang Om, freshernya tuh nggak terlalu kayak di film gitu kan? Iya. Gitu. Dan tingkatan honornya pun beda-beda sebenarnya kayak gitu. Makanya kalau untuk nyari uang di drone, saya pikir itu peluangnya masih banyak. Banyak banget. Asal kita itu tadi harus skillnya memang bener-bener ya ajib gitu lah. Kira-kira butuh berapa lama sih orang belajar drone? Kalau saya kan kemarin beli karena tuntutan kerjaan nekat video ya asal-asalan, foto juga ya jepret karena punya basic fotografi gitu. Kalau video kan kadang-kadang mikirnya ngambil angle juga, ngambil deg-degan juga. Iya, itu banyak gitu. Butuh berapa lama kira-kira? Kalau pengalaman saya sendiri nih, ya,
untuk foto sebenarnya karena kalau kita basicnya udah fotografer Om, Iya. itu gampang banget. Kita lebih cepat. lebih cepat. Okay. Karena kita cuman belajar bagaimana mengoperasikan drone kan. Okay. Itu aja tuh Iya, tugas kita. iya. Nah, di zaman sekarang ini, dulu saya sih susah. Harus YouTube juga orang bule. Iya, Zaman sekarang Om, itu di YouTube tutorial segala macam orang Indonesia tuh banyak gitu ya. Dan satu lagi Om, Iya. di rumah saya itu nggak pernah sepi. Jadi kalau ada orang yang mau belajar, monggo datang ke rumah. Tuh. 2 jam itu bisa Om ngoperasiin drone. Bagaimana dia reflight, terus kemudian arming itu nyalain, hidupin mesin, terus hover, terus kemudian terbang. Stick, ada stick kan ini? Oh, stick ya. Joystick fungsi, ya. Joystick. Fungsi 2 joystick ini saya kasih tahu Om. Semua ini untuk apa? Ini untuk maju, ini untuk naik segala macam. Kan itu bisa dirubah-rubah juga Om. Betul, bisa dirubah-rubah juga. Nah, 2 jam kalau tatap muka belajar langsung bisa. Dan itu gratis Om. Tuh. yang datang ke rumah gratis. Kalau yang mau datang ke rumah gratis. Kalau mau nelpon bayar. Kayak ada sisi apa ya? CSR ya. Ya. Jadi ada sisi yang gratis. Kalau yang mau datang ke rumah gitu kan. Benar. Terus saya juga ada yang berbayar. Saya bikin pelatihan namanya Nusa Drone gitu kan. Itu 4 hari 3 malam. Jadi diinepin nih. Lo mau belajar yang profesional? Ayo 4 hari 3 malam di Hotel Sentul biasanya. Oke, dengan biaya sekian gitu. Jadi pilih aja kalau memang buat hobi. Biasanya grup itu. Biasanya grup. Tapi kalau nggak mencukupi grup, saya bikin per bulan. Per bulan jadi dari siapapun boleh. Yang penting minimal 10 orang. Oh, ada kuota minimal. Ada kuota minimal 10 orang. Kayak gitu. Jadi kalau yang punya drone ya setidaknya memang harus memahami dulu. Dulu. Nah, cuman kadang-kadang kan bahasa di setting ini kan rada-rada ngejelimet ya. Biasanya kalau kita beli paling susah menerjemahkan itu. Mengantisipasinya seperti apa? Sebenarnya untuk settingan kita buat terbang kan gampang nih Om. Kita nih beli drone ya. Ini contoh kita berpikiran pemula lah ya. Kita beli drone ke toko. Toko kadang-kadang nggak mau tanggung jawab Om. Ente beli, ane kasih, selesai, gitu kan. Tapi kan sebenarnya ada sih beberapa toko yang punya edukasi yang lebih baik lah gitu kan. Nah, buat teman-teman yang begitu, teman-teman kan harus tahu ini remote control, ini drone, fungsinya apa. Terus kemudian ada HP untuk monitor dan lain-lain. Terus nyalainnya kayak gimana sih dan lain-lain gimana? Itu semua ada di manual book sebenarnya. Ada semua. Ada semua di manual book. YouTube pun juga banyak kan sekarang. Di YouTube pun juga banyak gitu kan. Nah, kalau untuk masalah settingan di ini ya udah default aja Om, default DJI aja. Jadi pada saat kita beli yang penting kita bisa tahu remote, tahu drone-nya, tahu mengoperasikan sedikit. Betul. Default aja biarin nggak apa-apa. Default aja dulu. Kadang-kadang kan ada apa distance ya. Ya. Distance terus ketinggian. Betul. Juga itu nggak usah di-set dulu. Nggak usah di-set. Jadi gini. Biasanya kalau yang baru itu ketinggian udah pasti 120. 120. Iya. Yang udah lama juga 120 Om, karena peraturan 120. Itu. Nah, kalau untuk desain biasanya 500, ya kan? Nah, tapi kan di situ ada apa? Ada settingan lagi. 0 sampai berapa? 0 sampai 8 kilo. 8.000 meter gitu kan, gitu. Tapi udah default dulu aja lah, gitu kan. Nah, terus kemudian settingan kamera juga sama. Settingan kamera, settingan ini yaw ya kan? Mau muternya cepet atau lambat, udah default dulu. Default dulu semua aja. Default semua. Nanti kalau udah bisa baru coba-coba. Jadi intinya pada saat kita beli settingan default dulu, yang penting kita coba dulu aja. Terbang dulu aja. Sama nanya-nanya sebenarnya. Sama tanya-tanya juga. Tanya itu wajib Om. Benar. Jangan apa ya? Saya tuh 24 jam kali ditanya di DM, Instagram, di Facebook. Jawab. Kalah hotline. Tapi luar biasa Om Anton. Tapi masalah ini, maksudnya apa?
semakin ada banyak pertanyaan, saya semakin pinter Om. Iya benar. Kalau nggak ada yang saya jawab, saya langsung cari dulu jawabannya nih. Kadang-kadang memang ada yang lama saya jawab, karena saya harus tahu dulu nih. Iya, pengen tahu dulu ya. Jawabannya apa nih gitu kan. Karena kan mereka juga mengharapkan pertanyaan yang dijawab itu benar-benar gitu ya. Iya. Kayak gitu sih. Tapi itu ngasah kita juga kan secara nggak langsung. Ngasah gitu. itu. Benar. Itu ngasah kita juga. Benar. Itu asik banget gitu. Nah, kalau kita misalnya udah coba terbang ya, mungkin ada ini nggak apa namanya tips buat yang pemula nih. Kadang-kadang kan mau terbangin harusnya gimana sih? Ataukah di depan rumah, ataukah di lapangan dulu? Gimana? Oke. Kalau kita udah beli nih, udah punya, depan rumah boleh, asal luas Om. Asal luas. Iya. Ya? Kalau di gang jangan dulu lah. Ya kan? Iya. Karena apa? Seribu sama tetangga. Seribu sama tetangga, ntar kacanya pecah dan lain-lain gitu kan. Gitu. Nah, makanya kita harus harus tahu nih kemampuan kita apa gitu. Kemampuan kita seperti apa gitu. Makanya kalau teman-teman yang baru punya, coba setiap hari hidupin drone. Kalau dia belinya combo berarti ada 3 dong. Baterai aman ya, 3. Jadi enak belajarnya gitu kan. Nah, kalau terus pastinya kan adalah lapangan bola atau apalah ya. Pokoknya minimal itu Om radiusnya 15 meter atau 10 meter, 10-15 meter lah. Ya, karena aman. Maksudnya aman itu. Jadi kalau kita gelagapan itu ya masih minggir-minggir ya? 5 atau 7 itu nggak nabrak apa-apa gitu. Iya. Ya kan? Gitu. Itu aja sebenarnya ruang udara itu harus ruang udara apa? Ya pokoknya area terbang ya. Area terbang itu harus luas lah. Iya. Seperti itu. Terus yang kedua harus memahami yang namanya pre-flight Om. Jadi sebelum terbang itu kita harus tahu tahapannya gitu. Iya. Tahapannya pertama adalah kita harus cek nih. Cek kondisi baterai ini udah pas atau belum, ya kan? Atau begini segala macam. Terus baling-baling juga harus kita cek terus. Jangan sampai kendor. Jangan sampai kalau dia kendor meleset dia kan copot ya nggak bisa terbang karena kan ini quadcopter kan. Benar. Gitu. Kalau yang hexacopter tuh yang 6 baling-baling 1 hilang masih bisa. Kalau 4 nggak bisa. 4 pasti udah ngejengking gitu. Terus terus setelah cek ini juga kondisi semua lah, kondisi body. Ya kalau baru nggak ada masalah lah. Tapi nanti kemudian kalau udah lama segala macam, ini juga nih ya dilihat ini udah ada gerigil belum. Sebenarnya kalau ininya misalnya baling-baling gompal begitu masalah nggak? Masalah sebenarnya. Tapi masih bisa terbang. Gitu kan. Tapi nggak aerodinamis mungkin. Nggak aerodinamis. Kalau aerodinamis kan harus perfect Om. Ya kan? Dia harus begini gitu. Mungkin kalau sini gompal ya dia kan begini segala macam lah gitu. Nah, kalau semua udah dipastikan aman, baterai aman, propeller aman, ya. Terus yang kedua, kitanya juga aman nggak Om? Gitu. Kita tuh maksudnya kita tuh sehat ya sih gitu. Jadi jaga utang nggak gitu. Nah, pikiran kita tuh kayak di mana gitu. Iya. Harus fokus gitu. Harus fokus segala macam. Jadi jangan mengandalin drone doang, tapi kita sebagai pilotnya orang yang mengoperasikan juga harus bisa tahu nih diri kita. Oh kita siap. Iya. Gitu. Oke. Kita siap. Kita siap nih. Sehat, jasmani dan rohani lah gitu. Nggak ada pikiran dan lain-lain. Oke. Arming, ya nyalain. Terus kita arming, dia hidup kan? Hover. Nah, kebanyakan orang kalau udah nyala, udah main pergi aja kemana gitu. Benar. Buat kemana gitu kan? Ngacir langsung. Ngacir lah kemana dia. Itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, boleh aja. Nggak ada yang larang. Gitu. Tapi kan ada tahapannya supaya drone itu aman kembali ke kita. Oke. Supaya aman kembali ke kita ada tahapannya. 1, drone setelah hidup terbangin dulu Om sepandangan mata. Nggak usah tinggi-tinggi lah. Nggak usah tinggi-tinggi, sepandangan mata kita aja udah. Ada auto juga kalau nggak salah. Ada. Tinggal kita klik, terus kita pencet, terbang kan. Terbangnya kan sepandangan mata tuh. Iya benar. Yang udah disetting sama si DJI-nya. Nah, dari situ kita tunggu aja 30 second untuk supaya GPS-nya nge-lock. Benar-benar ngunci ya GPS-nya. Ngunci.
ngelock home point Om. Bukan kunci doang, tapi ngelock home point yang kalau dia udah ngelock home point, jadi nanti suatu saat kalau si drone udah terbang mau 1 kilo, mau 2 kilo, lost sinyal, dia akan balik. Dia akan balik dengan home point yang sudah di lock. Di lock. Ya? Gitu. Di lock. Jadi sebenarnya safety ya. Safety banget sebenarnya. Ya? Asal memenuhi prosedur free flight. Sahabat cetrek kalau mau terbang ya harus pikirin dulu. Kadang-kadang udah nyala, sikat dulu karena tinggi-tinggi gitu kan. Iya benar-benar. Jadi ada prosedurnya yang harus kita kita perhatikan. Nah pada saat dia sudah ngelock, kita mau terbang kemanapun juga aman. Aman. Walaupun misalnya kita set katakanlah di ketinggian 120 nih. Kalau kita lewatin dia nggak bisa ya berarti. Kalau kita udah setting 120, nggak akan bisa, dia ada peringatan. High altitude, gitu kan, nggak bisa. Begitu juga jarak gitu. Nah kalau kita setting lebih dari itu, bisa. Bisa nggak pada saat kita terbang kita set kurang jauh kita rubah? Bisa. Oh langsung gitu? Bisa. Jadi kita nih mentok 500 meter nih. Tadi kan kita default aja gitu. Benar. Kan. Mentok, ya kok mentok? Oh ternyata belum kita setting. Kita setting dari situ bisa. Kita buka settingan, ya kan? Settingan buka, terus kita lihat tuh distance. Distance-nya berapa? 500. Terus kita klik kita tambahin ke kalau distance itu sampai 8.000 Om. Sampai 8 kilo. 8 kilo ya. Cuman tergantung kesehatan baterai juga. Baterai sama sinyal juga. Itu aja sih sebenarnya. Kadang-kadang ada juga yang nekat udah pentokin aja. Iya, pentokin nggak apa-apa Om. Iya. Pentokin itu. Pentok. Distance itu kan sebenarnya kan dia udah ukur ya Om ya. Dia udah ngukur kan. Karena apa? Kalau drone itu mau mencapai ke sana, kalau dia tidak kuat baterainya, dia akan tahu. Dia akan return to home sendiri. Karena kan smart baterai ini baterainya. Baterainya smart banget nih. Apa ini yang sekarang atau yang dulu-dulu juga yang sama? Sekarang, yang dulu-dulu mungkin Phantom 4 masih ya, dulu kayak gitu. Yang sekarang apalagi. Jadi kita baterai nggak mencukupi kalau kita ke sana. Udah, dia akan ada warningnya gitu. Warning, return to home gitu. Karena apa? Karena gua nggak akan sampai sana dengan kemampuan baterai gua gitu. Nah, sekarang kalau misalnya gini Om. Kita set katakanlah dari 500 kita rubah ke 3000 jadi 3 kilo lah gitu. Ya. Nah, itu 3 kilonya itu jarak lurus terbuka atau dengan bukit-bukit terbuka? Karena antara si remote nih dengan antena ya. Iya, benar. Antena ini harus line offset ke si drone. Benar. Harus. Iya. Jadi drone yang ke sana, ya si antenanya harus terkoneksi ya. Mau 3 kilo kalau dia lurus bisa Om. Tapi kalau ada yang terhalang, iya benar. Dia akan putus dong, otomatis dong. Karena kan ya ibaratnya gini aja lah. Kalau ini bisa nyala gitu kan, ke drone gitu, terus ada yang menghalangin, kan nggak nembus Om. Iya. Kadang-kadang kan untuk bikin keperluan footage ya kadang-kadang. Jadi kadang-kadang bukit kan gitu kan. Wah kita terbang lewat bukit gitu ya tiba-tiba hilang lah. Bagusan di bawah tuh turun dikit itu pasti hilang. Itu udah hilang. Karena kalau dia nggak line offset, dia pasti akan putus, lost sinyal antara dua hilang atau pulang gitu aja. Return to home gitu ya. Ada solusinya nggak Om kira-kira misalnya kita nggak memungkinkan kita ke lokasi sana kan, terus kita mau ambil footage yang lokasinya tuh agak di bawah. Bisa sih sebenarnya. Atau penambahan apa gitu. Ada kalau sekarang yang dulu yang Phantom ya, Phantom 4 atau Mavic 2 Pro itu antenanya tuh diganti sama Alien Text Om. Harganya 7 juta atau berapa gitu. Mahalan antenanya Om. Terus antenanya juga ada baterainya Om, ya kan? Gitu. Jadi kuat gitu. Iya. Nah itu memungkinkan ya. Jadi ada solusinya. Ada solusi, memungkinkan ya. Tapi ya mungkin ada juga batasannya juga, ya kan? Tentunya pasti ada batasannya juga. Jangan kita percaya sama antena juga, ya kan? Gitu. Itu sih solusinya itu. Tapi sih sebenarnya kalau masih line offset Om, ya itu bakalan nggak bakal ini. Nah, kira-kira kekurangan dari drone ini sih apa nih?
kekurangannya nggak bisa terbang lama. ya paling lama kan 40 menit ya, 40 menitan gitu. Jadi kalau sebenarnya drone ini udah canggih Om semuanya. Teknologinya semakin tahun semakin canggih lah, iya, gitu kan ya. Dari baterainya sekarang bisa smart baterai ya, sama apa? Bisa ngitung gitu, kalkulasi. Ini jarak segini nggak bisa, dia ngasih tahu. Iya. Kalau dulu kan enggak, hajar aja gitu kan. Iya, nanti kalau di sana udah mau habis baru Udah. ketar-ketir kita ya. Ketar-ketir kita, kayak gitu. Terus dari kamera juga, ya, dari dulu yang apa? Setengah in, ya kan, sekarang udah 1 in, malah ini yang udah 4/3 Iya, CMOS ini. Udah besar banget. Udah besar gitu. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya ya pasti ada kekurangannya lah. Kekurangannya ke diri kita sendiri sebenarnya. Kita harus apa ya? Kalau drone-nya udah canggih, tapi kitanya tidak mumpuni untuk operasi ini nggak percuma. Iya, nggak maksimal juga. Nggak maksimal juga. Nah, kira-kira kalau yang punya drone ini bisa diasuransiin nggak sih? Ada. Oh, ada juga. Dan salah satu syarat perizinan adalah harus diasuransi dong. Gitu. Bentuk asuransinya gimana, Om? Apakah pada saat kita pakai tiba-tiba jatuh itu diganti atau gimana? Jadi kalau untuk asuransi ini nih, untuk asuransi pekerjaan ya. Iya. Oh, asuransi pekerjaan deh. Ya, maksudnya jadi gini, si drone ini diasuransikan kalau dia bukan drone-nya sebenarnya. Kalau dia nabrak orang, kalau dia nabrak properti orang, itu kerugiannya berapa ya? Itu dihitung dulu tuh sama si asuransi gitu. Kerugiannya tuh dihitung tuh. Iya. Itu sih Om. Berarti bukan drone yang terasuransikan. Kalau misalnya dia jatuh gimana? Kalau dia jatuh, ya kan ada sebenarnya gini Om. Ini juga masih abu-abu nih ya. Karena kan asuransi drone ini kan baru nih. Oh, baru ini. Baru. Tahun ini atau gimana? Tahun kemarin udah ada. Karena kan memang menjadi persyaratan untuk proses perizinan. Oke. Nah, yang dilihat tuh itu sebenarnya yang dilihat itu adalah sebenarnya pihak yang dirugikan. Nah, gitu pihak ya? yang dirugikan sebenarnya itu dari ini ya kalau saya lihat ya. Jadi lo kalau ngedrone terus seandainya nabrak kaca properti orang segala macam. Kacanya berapa itu yang diganti. Sama orang kecelakaan gini. Nah, itu. Nah, terus kalau drone-nya juga memang ada kali ya. Saya juga belum paham betul tentang masalah itu. Tapi yang pasti kalau kita melihat kesalahannya orangnya atau drone-nya gitu. Kan itu tuh yang. Jadi ada investigasinya dulu ya. Ada investigasinya Om. Jadi jangan-jangan mentang-mentang kita asuransiin, seenak-enaknya aja. Terus kesalahan kita drone jatuh walaupun nggak ngecelakain orang terus kita klaim. Nah itu yang sekarang lagi digodok sih sebenarnya. Benar. Lagi digodok karena sulit Om. Karena drone ini. Tapi kalau sekarang mungkin ada apa tuh kalau black box ya? Oke. Ada black box. Oh, ini ada black box ya? Ada. Jadi kita bisa lihat nih. Kita bisa lihat. Ngeliatnya di mana? Ada di aplikasi Om. Aplikasi DJI. Generasi ini aja baru. Generasi sebelumnya ada. Yang Phantom 4 ada juga? Ada. Jadi kalau Om kecelakaan nih, dipinjemin orang kan. Om minjemin orang nih. Terus orang itu tiba-tiba lo sinyal tuh. Ya jangan percaya begitu aja. Om buka. Nanti di situ ada flight record. Lihat aja di situ. Flight recordnya gimana? Dia mau dari take off, terbang berapa, terus detik berapa, segala macem. Oh, ada semua tuh ya? Ada semua. Kalau mau lengkap lagi, langganan aplikasi lagi Om. Air Data UAV. Air Data UAV itu Om, per detik. Udah kayak Boeing ini. Air Data UAV itu per detik Om. Itu ke-record semua? Ke-record semua. Jadi kita ngerubah settingan, di record sama dia.
Tapi tentunya kita harus daftar juga ke situ. Daftar dulu, Oh, tetap register dulu register kan. dulu ya, gitu ya. Register, terus kita Hmm. SIN ke ini ke Ah. DJI, Iya, iya. udah masuk, udah. Kalau nggak berbayar, yang biasa yang dikasihnya. Iya, iya. Tapi kalau yang berbayar, Itu detail ya berarti. betul banyak banget yang ini. Canggih benar sekarang Om ya. Berarti kita yang kalah pergaulan nih kayaknya. Kurang ngerti teknologi kelihatannya. Nah, kalau zaman dulu kan sensor kan cuman depan belakang. Iya. Nah, ini kalau dilihat yang sekarang ini Mavic berapa Om? Ini Mavic 3 Om, Mavic 3 yang Iya. terbaru nih Om. yang terbaru ini. Ini Mavic 3. Kalau Apa kelebihannya nih? kelebihan sih dari kamera ya. Kamera udah Kamera udah 5,1K Om. Wih. 5,1K. Sensornya juga lebih dari satu in ya. Ya lebih 4/3. besar ya berarti ya. Terus Kamera juga seblat nih. sebelah gitu. Terus kemudian obstacle Om, sensor. Obstacle depan Sensor belakang. obstacle itu depan, belakang, atas, bawah, semua segala macam. 360 lah. Jadi kalau dulu itu kan berhenti gitu ya. benar. Kalau sekarang enggak. Dia terserah nih sensornya nih. Oh, Kalau- bisa menghindar berarti. Ya? Kalau sensor atas kayaknya nggak ada, dia akan ke atas, menghindar ke atas kan. Sensor kanan Iya, iya. aman, dia ke aman, gitu. Jadi mau belakang pun sama, Berarti pinter banget nih drone sekarang. pinter. Kalau zaman dulu kan ya kita berhenti, ya stop gitu kan. Udah stop. Paling kita mutusin mau pulang atau mau kemana nih gitu Iya. kan. Ini enak sensornya udah banyak lah ya. Apalagi fitur-fiturnya. Nah, fitur-fiturnya luar biasa juga deh. Fitur-fiturnya luar biasa dari sekarang ini. Fiturnya yang kalau ini kan beda Om, aplikasinya beda. Kalau ini DJI Fly. Oh, bukan DJI Go. DJI Go kan Phantom ya. Oh. Tipe Phantom ya. Iya, iya. Ini Terus- DJI Fly. DJI Fly. Nah, DJI Fly itu fiturnya lebih dari, bukan lebih. DJI Go sama DJI Fly fiturnya sebenarnya sama. Iya. Cuman kompletan DJI Go. Ya kan? Ada pemetaan segala Iya, macam benar. segala macam. Kalau ini enggak, Om. Ini khusus video udah. Khusus video, khusus foto udah. Begitu ya. Enggak bisa buat fitur-fitur lain. Luar biasa ini sekarang nih. Tapi gini Om, mungkin bisa dikasih ke teman-teman pemula nih. Kira-kira apa sih wejangannya kalau yang mau beli drone atau mau belajar drone gitu ya? Apakah memang dia harus masuk komunitas kah, ataukah mereka harus sekolah kah, ataukah harus ada lisensinya supaya mereka bisa layak terbang? Oke. Kalau untuk drone sekarang pilihannya mau apa nih? Mau hobi atau profesional? Oke, ada Itu dua kategori. Dua berarti. kategori dulu nih, Ah, ya kan? Iya. Kalau hobi nggak perlu lah ikut kelas, ya kan? Ikut segala macem lah, ya kan? Belajar sendiri aja. Belajar itu. sendiri di komunitas. Cukup itu aja. Cukup itu aja ya. Hobi itu sebenarnya gampang, Mm-mm. murah lagi, ya. Mm-mm. Cuman drone-nya aja yang mahal, Om. Ya kan? Iya. Kalau ngopinya murah Om. Iya. Kalau yang hobi, yang cukup dengan hobi, Mm-mm. di sosial media itu, di internet ya, Iya. atau dimanapun lah, Ah, itu komunitas drone itu menjamur, Om. banyak sekali sekarang. Di daerah-daerah banyak, yang nasional banyak, ya kan? Ah, Ini karena saya mendirikan Skygrapher, ini saya contohin Skygrapher, Om. Iya. Skygrapher itu dari Sabang sampai Merauke. Ada semua. Membernya ada semua. Luar biasa. Dan itu semua member kita tekankan, ya. Kami tekankan untuk berbagi kepada yang ya, baru-baru. Drone-nya mereka satu brand atau bermacam-macam? Macem-macem. Oh. Di Skygrapher tuh banyak macam drone. Jadi yang mau masuk Skygrapher nggak usah butuh harus DJI, bebas apa aja. Bebas. Siapapun. Karena kita, yang penting teman-teman itu apa ya, punya frekuensi lah sama kita Iya, gitu. iya. Karena kan masuk ke komunitas kan ya memang ya inilah tempat kita gitu kan. Kayak gitu. Nanti di Kita situ gitu betul, ya. di situ teman-teman bisa nanya, ya kan? Bisa nanya apapun tentang drone. Pasti dijawab, Pasti dijawab. pasti dijawab, ya kan? Itu. Kalau memang apa? Ada keluhan, ada kendala yang baru-baru pasti banyak lah, ya kan? Keluhan, kendala, tanya. Terus ada lagi nih.
oh nih di sini nih, oh dia ekspor, deketin, jangan malu-malu. Atau kalau enggak teman-teman bisa ke daerah, siapa nih anggota di daerah ini, Iya, bisa juga kan, Bisa. bisa jadi teman, bisa jadi Betul. tempat sharing gitu. itu dia, itu apa? Keluarga jadi. Silaturahim. Silaturahim. Itu lah. Jadi bukan hanya kita belajar drone, benar. tapi kalau kita ke Bali, ke Lombok Iya. atau kemana, itu banyak banget. Walaupun teman yang kita kenal di sosial media, tapi kalau pas ketemu itu kan lebih baik gitu kan. Benar. Itu lebih ini lagi. Om. Karena dengan bertemu ini kan kita bisa silaturahimnya berbeda, Om, Betul. dibanding dengan dunia maya ya, Om. Betul. Dan akhirnya bukan drone aja Om, ada yang lain nih. Iya, Weh, benar. Gue tuh pekerjaan gue begini-gini nih, bisnis ini nih. Gue butuh ini. Ini ada, ya kan? Jadi enak lah, saling ngisi lah. Take and give, Om. Betul. Nah, Betul itu banget. kalau yang hobi, Om. Kalau yang profesional gimana? Kalau yang profesional, biasanya kan dia punya tujuannya. Iya. Oke. Kayak gue mau sekolah di sini karena mau jadi dokter. Gue mau kayak Iya, gitu kan. benar. Nah, kalau di drone gampang sebenarnya. Karena drone belum ada sekolahnya, ya kan? Tapi ada kursusnya gitu. Oke. Ada kursusnya gitu kan. Itu wajib berarti. Itu kalau wajib. profesional. Iya. Karena di kursus itu ada materi namanya 12 aeronautical. Oke, 12 aeronautical. Itu yang teorinya Om. Jadi itu tentang angin, tentang komunikasi, komunikasi apa? Antara pilot dengan ini, ya kan? Terus apa? Alfabet ya, Iya, Alfa, Bravo, Iya, Charlie Bravo, itu diajarin di situ Om. Oh. Itu diajarin di situ. Terus kemudian masalah mesin, kerangka, segala macem apanya. Oh, ini dibedah lagi. Dibedah lagi semua. Oh, saya Gitu. pikir kalau ekspor tuh cuman bisa terbang, bisa handling. Enggak juga. Enggak Ya. juga. Ternyata banyak di situ ya. Banyak juga. Terus yang paling penting adalah regulasi. Iya, Jadi, iya. Di teori itu semua dijabarkan. Oke. Regulasi sekarang kan Permen yang terbaru ya di 2020 gitu. 34 nomor 34 Permen. Jadi aturan-aturan itu tetap ada pembaruan. Tetap juga ada ya. pembaruan dari 2015. 180 kalau nggak salah nomornya. Iya, Permen 180. Terus diperbarui lagi ke 37 segala macam. Banyak lah pokoknya. Ada 5 SKS itu mah. Ya, ini terima kasih banyak Om. Jadi ternyata pengetahuan tentang drone ini banyak sekali. Banyak. Ya. Saya pikir selama ini orang cuma beli, terbang, happy, bisa foto, bisa video, selesai gitu. Ternyata Iya. di balik itu ternyata banyak sekali yang bisa Banyak. dikulik ya. Makanya kalau untuk hobi itu aja sebenarnya. Iya. Apa? Bisa terbang, aman, Iya. yang bertanggung jawab. Udah itu aja yang penting. Kan banyak yang nggak bertanggung jawab kan. Ya, Nabrak rumah misalnya, itu. udah diumpetin remote-nya. Nah, resiko Om, ya kan? Iya. Makanya apa ya? Yang penting jangan sampai ngecelakain orang aja. Gitu. Karena peraturan ini nggak akan bisa peraturan ini dibuat Om. Tapi kan belum tersosialisasikan. Belum tersosialisasikan. Nah, bagi teman-teman yang udah baca, ya direnungi lagi. Maksudnya kita tuh harus hati-hati lah. Oke. Yang penting jangan ngecelakain orang gitu. Kalau kita terbang, terus drone-nya aman, ya itu kita aman gitu. Iya, betul. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Nanti mungkin Om Chandra bisa ngejelasin fitur-fitur yang ada di Mavic 3 nih Om ya. Iya. Nah, mungkin di next episode-nya Om. Siap. Gitu. Ini terima kasih banyak Om Anton Chandra dengan berbagai macam ilmu drone-nya nih, pengetahuan tentang drone-nya luar biasa gitu ya. Dan untuk komunitasnya Skygrapher. Oke, ya.
Semoga juga semakin langgeng, maju Amin. terus. Amin. Om Anton juga sukses. Amin. Terima kasih banyak mau datang ke sini, Om. Siap, Om. Jangan bosan-bosan ke sini. Enggak, enak nih. Saya baru tahu di sini enak banget nih. Ini bisa dijadiin base juga. Teman-teman mau ngumpul juga silakan. Siap. Terima kasih banyak, Om Anton. Siap. Sukses selalu. Sampai jumpa.